Orang tua Ana ini terlilit hutang yang sangat besar. Mereka berencana membunuh Ana dan menjual organ tubuh Ana ke pasar gelap agar dapat membayar hutang. Halo para sobat, back to again dengan saya Andrew Wijaya. So, welcome to my channel. Gimana kabar para sobat? Pastinya sehat dong. Di konten kali ini saya ingin membahas sebuah kasus penculikan yang cukup unik dan menggemparkan di negaranya kakek Sugiono. Nah, yaitu di Jepang para sobat. Pada bulan Maret 2018, lebih dari 400 orang Jepang kumpul di sebuah persidangan. Apakah persidangan itu ada acara giveaway? Tentunya tidak para sobat. Mereka datang dan mencoba melihat sebuah persidangan Kabu Terauchi, seorang pria yang ditangkap atas kasus penculikan seorang gadis remaja selama 2 tahun para sobat. Jangan di skip video ini dan ditonton hingga akhir agar kalian paham, oke? Ciao. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya para sobat, oke? Latar belakang Kabu ini adalah anak orang kaya para sobat. Selain anak orang kaya, Kabu ini memiliki otak yang cerdas sejak kecil para sobat. Jadi tidak heran dari kepintarannya ini membawa Kabu hingga berkuliah di salah satu universitas bergengsi di Jepang, yaitu Universitas Chiba. Setelah Kabu lulus dari Universitas Chiba, Kabu ini pergi ke Kanada untuk menjadi seorang pilot nih ceritanya para sobat. Nah, hebatnya Kabu ini, dia mendapatkan lisensi penerbangan hanya dalam waktu 4 bulan belajar para sobat. Wow. Yang jadi orang tuanya ini pasti bangga, sudah anaknya pintar dan dapat lisensi penerbangan lagi para sobat ya. Tapi tidak bagi Kabu para sobat. Walaupun Kabu ini tergolong pintar, dari kecil Kabu ini tidak memiliki teman. Bahkan organisasi ataupun klub-klub yang ada di sekolah, dia tidak mengikutinya para sobat. Karena dari itu, Kabu hanya memilih membaca manga dan menghabiskan waktunya untuk bermain di depan layar komputer. Apakah Kabu tidak tahu kalau teman bisa dibeli dengan uang? Beberapa bulan setelah Kabu pulang dari Kanada, Kabu ini mencoba menjalankan rencana yang sudah ia susun dari dulu. Mencoba meneliti kota-kota yang berbeda, mencoba mencari tempat yang terpencil cocok nih untuk melakukan aksi penculikannya, dan mencoba mencari korbannya secara acak yang terlihat lemah darinya dan yang terlihat kesepian gitu ya, agar ia mudah menjalankan aksinya tersebut. Akhirnya pada tanggal 10 Maret 2014 pada hari Selasa, Kabu ini berhasil menculik seorang wanita berusia 13 tahun bernama Ana Saito. Jadi Ana Saito ini bukan nama asli para sobat. Ana Saito ini gendo versi Jepang. Oke, dengan mobil berwarna putih, Kabu ini menghampiri Ana dan memperkenalkan dirinya sebagai pengacara perceraian keluarga Ana. Kabu menjelaskan bahwa keluarga Ana ini berniat bercerai, tetapi karena keluarganya, orang tua Ana ini terlilit hutang yang sangat besar, mereka berencana membunuh Ana dan menjual organ tubuh Ana ke pasar gelap agar dapat membayar hutang. Jadi intinya, Kabu ini seperti malaikat yang datang untuk membawa Ana, menyelamatkan Ana pergi dari kedua orang tuanya agar Ana ini tidak terbunuh oleh orang tuanya. Ketika Ana ini menghilang, keluarga Ana ini mendapatkan surat dengan tulisan tangan yang berisikan, "Saya ingin istirahat dari sekolah dan rumah, jangan temukan aku." Keluarga Ana yang panik ini menghubungi polisi hingga hari ke-9 ketika Ana hilang. Ada lagi secari kertas yang bertuliskan tangan berisikan, "Aku baik-baik saja, maaf telah membuat kepanikan. Jangan cari aku." Polisi yang menyelidiki kasus ini tidak percaya begitu saja para sobat. Kalau seandainya Ana kabur, minimal dia membawa sikat gigi lah, kalau tidak pakaian. Masa iya kabur gak bawa apa-apa gitu, main kabur aja, ya kan?
Polisi terus melakukan pencarian hingga ke kota-kota tetangga dengan menempelkan banyak poster, menyebarkan selebaran yang banyak, dan membuat berita-berita tentang hilangnya Anna, berharap kalau ada seseorang yang menemukan Anna dan menghubungi pihak kepolisian. Tetapi perjuangan itu selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga 2 tahun lamanya tidak membuahkan hasil sedikit pun, para sobat. Hingga pada tanggal 27 Maret 2016, Anna ini berhasil kabur dari apartemen dengan membawa sejumlah uang yang tidak banyak lah dari apartemen pelaku, para sobat. Anna ini segera ke telepon umum untuk menghubungi ibunya. Ibunya meminta Anna agar segera ke kantor polisi terdekat dan menunggu di sana. Sebelum akhirnya polisi mempertemukan Anna dengan orang tuanya setelah 2 tahun lama menghilang tanpa bekas ataupun luka penyiksaan pada tubuh Anna. Akhirnya di sini Anna membeberkan sedetail-detailnya tentang kasus penculikan 2 tahun yang lalu ketika Anna baru pulang sekolah, dan bagaimana pula Kabu membujuk Anna tentang orang tuanya bakal membunuh Anna dan menjual organ tubuhnya untuk membayar hutang. Pertanyaannya di sini, dengan bujuk rayuannya si Kabu, kok Anna bisa percaya? Gimana itu? Anna itu masih anak kecil, baru berusia 13 tahun, jadi dengan perceraian orang tuanya, dengan pembunuhan segala macam, dia itu tidak dapat berpikir jernih. Sebelum melakukan penculikan, Kabu ini telah berminggu-minggu menyelidiki, mengawasi, bahkan mengikuti Anna, hingga akhirnya Kabu menemukan nama lengkap Anna tertulis di vas bunga pada halaman rumah mereka, serta melakukan riset terhadap keluarga Anna, sehingga mudah bagi Kabu untuk menyebutkan nama kedua orang tua Anna secara lengkap dan terdengar meyakinkan, para sobat. Wow, di sini nih dibutuhkan sales-sales yang mulutnya seperti Kabu, terlihat meyakinkan agar mudah menjual sebuah produk. Oke. Uniknya Kabu ini, selama penculikan, Anna ini diberikan akses internet, TV, bahkan water heater yang tidak dapat diberikan oleh penculik kebanyakan, para sobat ya. Dan salutlah kepada Kabu ini, dia tidak pernah melakukan kekerasan bahkan pelecehan sedikit pun terhadap Anna. Ini baru betul-betul penculik ya, bukan hasrat-hasrat duniawi ya yang dia mau ya, para sobat ya. Bahkan Anna dan Kabu sempat pindah apartemen dari Chiba ke Tokyo dan tidak ada yang tahu. Padahal selebaran berita segala macam itu sudah dibeberkan oleh polisi ya, bahwa Anna menghilang, ini ciri-cirinya. Dia pindah, ya pindah aja gitu, gak ada yang tahu. Sebenarnya Anna di sini mencoba melarikan diri dan sempat meminta pertolongan kepada seorang wanita yang kelihatannya sedang mengurus anaknya. Tetapi Anna mendapatkan penolakan karena dengan alasan dari orang tersebut, saya tidak mau berurusan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan tidak sampai di situ, Anna pun mencoba meminta nih ke salah seorang yang lainnya lagi dan mendapatkan penolakan lagi dengan alasan yang sama. Jadi di sini Anna lebih yakin kalau dia telah ditelantarkan oleh orang tuanya. Dan akhirnya Anna kembali pulang ke apartemen Kabu. Tetapi untungnya Anna ketika lagi asik-asiknya browsing, dia menemukan surat tentang hilangnya dia, bahkan laporan resmi tentang hilangnya Anna dari pihak kepolisian. Nah, di sini Anna jadi yakin nih bahwa orang tuanya selama ini mencari dirinya. Pada hari di mana Anna kabur, Kabu ini sedang membeli alat perlengkapan mandi di sebuah minimarket. Tetapi Kabu tidak pernah kembali pulang ke apartemennya setelah dia mengetahui Anna kabur dan polisi menyebarkan poster wajahnya. Nah lo, gak bisa kabur kan? Keesokan harinya, seorang pengantar surat menelepon para medis. Dia mengatakan bersama seorang pria yang bajunya berlumuran darah dan terlihat berjalan tanpa tentu arah. Pria yang berlumuran darah ini mengaku bahwa dia baru saja ditabrak oleh mobil
dan dibawa ke rumah sakit lah, mendapatkan perawatan. Dan perawat di sana mencurigai nih bahwa dia ini yang selama ini dicari polisi. Nah, betul saja para sobat, akhirnya Kabu pun tertangkap. Kepada pihak kepolisian, Kabu mengakui bahwa dialah yang menculik Ana dan berusaha mencuci otak Ana agar Ana ini benci kepada keluarganya dan memilih tinggal bersama Kabu. Tetapi setelah Ana kabur, Kabu ini panik dan mencoba bunuh diri tetapi gagal. Kabu juga menjelaskan bahwa rencananya dalam penculikan ini sudah dia rencanakan sejak dulu, bahkan pada saat dia masih SMP. Wow. Akhirnya pada tahun 2016, Kabu ini menjalani sidang pertamanya. Tetapi Kabu di kala itu sangat terguncang karena dia baru mengetahui apa yang dia lakukan selama ini dapat terjerat hukum pidana. Kalau seandainya penculikan itu tidak ada hukum pidananya, berapa banyak ayam kampus yang telah diculik? Boom. Kabu mengakui bahwa dia menculik dan merawat Ana beberapa minggu pertama. Tetapi setelah itu, Ana memilih untuk diam dan tinggal bersama Kabu. Ia tidak pernah menyakiti Ana dan menganggap Ana itu hanyalah objek eksperimen dan hewan peliharaan untuk menemaninya yang kesepian. Cobalah ya pelihara hewan apa gitu, ikan kek atau apa kek, kan bisa kok peliharanya jadi hewan peliharaan kok manusia. Aneh. Polisi memutuskan memeriksa kejiwaan Kabu dan hasilnya Kabu ini mengidap skizofrenia. Atas dasar ini, pengacara Kabu ini meminta agar Kabu ini tidak ditahan secara pidana karena penyakit yang diidapnya bahkan sejak Kabu ini masih SMP. Tetapi Hakim Ketua Satomi Matsubara menolak permintaan tersebut karena Kabu pandai dalam memanipulasi otak Ana serta merencanakan penculikan sejak lama. Bahkan dia bisa melakukan riset tentang penculikan Ana dengan kesimpulan Kabu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Persidangan pertama pun ditunda karena sifat Kabu yang barbar dan Kabu mengidentifikasikan bahwa dirinya ini adalah peri dari hutan. Pada sidang kedua, hakim memvonis Kabu 9 tahun penjara. Di awal vonis 9 tahun penjara, pembela merasa keberatan dengan kondisi kesehatan Kabu, tetapi penuntut berargumen bahwa itu tidak parah dibandingkan apa yang ia lakukan terhadap Ana Saito. Kemudian ada sidang banding yang dimana hukuman Kabu awalnya 9 tahun dinaikkan menjadi 12 tahun para sobat. Ternyata kepintaran dan kekayaan tidak menjamin bahwa kita tidak akan kesepian para sobat ya. Jadi pandai-pandailah kita membawa diri, tidak sombong. Ya, kalau seandainya pintar di sekolah, ya rajin-rajinlah membagikan contekan ya. Bercanda. Sekian video saya hari ini, dan bila ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan next, apalagi? Ciao.